Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, saya M. Rakib Jamahri dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, tapi sekarang berada di Minas, Kabupaten Siak, yang tidak jauh dari perbatasan dengan kota Pekanbaru. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un. Cara masuk sama ini tulisannya cerita di nanda. Bahwa sami'ul alim. Kena beranu kan? Berkaitan. Song. Topik cara masuk memang tadi ya? Iya. Jadi nak gamang benar, tapi menjelang aku kan ke Siko tadi dia poin bukunya kakak. Sebentar lagi kakak, mapukan aku amin. Ini udah kak. Dia ini kan yang masih sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, kajian kita pada pagi hari ini adalah takdir. Nah, salah satu cara untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan manusia, cara membuktikannya ialah dengan memahami falsafah takdir. Misalnya, kita tidak bisa memilih bahwa kehidupan kita ini sebagai manusia. Kita tidak pernah memilih ingin jadi binatang, ingin jadi pohon, ingin jadi manusia. Tidak pernah. Dan Tuhan tidak menanyakan kepada kita, kamu mau jadi manusia, menjadi pohon, atau mau jadi hewan. Tidak pernah. Tapi berdasarkan takdir, kehendak dari Yang Maha Kuasa, kita menjadi manusia sekarang ini. Nah, kita menjadi manusia pun berdasarkan takdir juga. Apa dia? Tak pernah kita memilih mau jadi orang Indonesia, atau jadi orang Afrika, atau menjadi orang Cina, mau menjadi orang Afrika hitam, orang Eropa. Tak pernah. Tahu-tahu kita menjadi orang Indonesia. Kita tidak pernah mengusul kepada Tuhan supaya minta menjadi orang Indonesia. Berdasarkan apa itu? Takdir atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah buktinya adanya Tuhan. Apa buktinya? Ada yang mengatur diri kita ini jadi hewan atau jadi manusia. Ada yang mengatur menjadi manusia Asia, Afrika, atau Amerika, atau Australia. Sudah diatur dan kita terjerat di dalam aturan itu. Tidak bisa kita mengubah diri kita, minta dilahirkan sebagai orang Australia karena kita sudah terlanjur lahir. Nah, tapi kalau kita sudah lahir ini mau jadi warga negara Australia, mungkin saja bisa. Tapi lahir kita karena telah berlalu, kita milih mau lahir di Australia, tentu tidak bisa lagi. Nah, setelah terjerat kita menjadi manusia, nah tentu manusianya manusia Indonesia, kita jalanilah kehidupan kita ini, itu yang diberikan kepada kita. Dan kemudian terjerat pula kita usia, dengan umur kita berapa. Ya, orang Indonesia ini paling tinggi 80, 90 yang paling tinggi. Tapi pada umumnya 60-an lah. Nah, Indonesia ini bahkan ada yang di bawah 60 sebelum pensiun sudah meninggal. Nah, bisakah Indonesia atau masyarakat manusia mengubah takdir itu? Tidak bisa. Manusia sudah terjerat dengan yang seperti itu kalau dianggap jerat. Tapi itu sebetulnya orang beragama bukan menganggap jerat. Itulah takdir namanya, ketentuan yang suka atau tidak suka, mau tidak mau harus kita terima. Nah, berdasarkan itulah buktinya ada yang mengatur, ada yang membentuk, ada yang menetapkan sampai berapa rezeki, umur, menjadi orang mana. Itu yang mengaturnya Sang Pencipta. Jadi itu buktinya bahwa ada Sang Pencipta yang mengatur manusia dan menciptakan manusia, menciptakan bumi. Bumi ini pun sudah terjerat dalam aturan takdir. Apa takdirnya?
takdir bumi ini ialah melintas mengelilingi matahari pada lintasan ketiga. Mengapa tidak pada lintasan pertama atau lintasan ketujuh seperti Pluto? Ya itulah jeratan takdirnya, kehendak dari Sang Pencipta. Lalu di bumi ini ada air. Pernah bumi ini minta-minta kasih aku air ya Tuhan? Tidak. Allah berikan begitu saja. Nah, sehingga di bulan tidak ada air, tidak ada kehidupan. Di bumi ada air. Kok begitu? Ya begitulah kehendak yang maha kuasa. Dengan demikian terbukti adanya Tuhan, yakni adanya yang mengatur jeratan-jeratan yang tak mungkin dihindari oleh manusia. Jadi karena manusia tidak mungkin menghindar dari kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, sekalipun melompat sejauh-jauhnya, berlari, menyelam sedalam-dalamnya, tidak bisa mengelak dari takdir Tuhan. Nah, beriman sajalah kepada Tuhan, ikuti, serahkan diri kepada Tuhan. Justru kita berserah diri kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menzalimi manusia. Tuhan akan menuntun kehidupan manusia ke arah yang lebih baik melalui buku petunjuknya. Nah, jadi ibarat pabriknya, yang punya pabriknya adalah Tuhan, hasil pabriknya adalah manusia. Jadi hasil produksi dari pabrik Tuhan itu diberikan buku petunjuk. Buku petunjuknya bernama Kitab Suci dari Tuhan yang Maha Esa. Apa bunyinya kitab suci itu? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, keteraturan makhluknya. Itu semuanya adalah sudah diatur oleh Sang Pencipta. Kok tega-teganya orang ateis kok tidak bertuhan? Lalu siapa yang mengatur hidup manusia ini kalau bukan Tuhan? Nah, orang-orang ateis mengatakan secara kebetulan saja. Kebetulan saja lahir sebagai orang Indonesia. Kebetulan saja lahir sebagai manusia, tidak sebagai hewan, tidak sebagai tumbuh-tumbuhan. Tidak ada di dunia ini yang secara kebetulan. Teori probabilitas itu, teori kemungkinan itu sangat kecil sekali, bahwa semuanya telah diatur. Menurut kita kemungkinan kebetulan, tapi di sisi Tuhan, dia memang sudah dirancang. Tidak ada yang kebetulan. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, terutama mahasiswaku di Persada Bunda, ini yang dibahas ini tentang bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Ini yang kali ini diambil dari segi jeratan takdir. Takdir yang menjerat manusia, sebagaimana bumi juga terjerat dalam takdir yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Apa takdirnya di bumi? Siapa yang melompat jauh ke atas bumi akan jatuh ke bumi juga. Kenapa? Karena adanya gravitasi. Pesawat terbang jatuhnya ke bumi juga. Kenapa? Ada gravitasi, daya tarik bumi. Bisakah melawan daya tarik bumi? Untuk sementara bisa. Memakai mesin pesawat terangkat dari bumi itu melawan gaya gravitasi. Tapi akhirnya akan turun juga. Yang penting bagi kita sekarang bagaimana memanfaatkan gaya gravitasi itu. Daya tarik bumi bagaimana memanfaatkannya, bukan bagaimana menghilangkannya. Bagaimana melawannya, melawan takdir tidak bisa. Nah, kan ada nyanyinya dari El Suraya. Itulah takdir dari Tuhanku. Itu populer waktu tahun 70-an. Jadi itulah takdir, tidak bisa kita robah. Yang kita bisa robah mungkin yang takdir yang kecil-kecil, ya, artinya ketentuan yang kecil-kecil, yang besar tidak bisa. Apa dia takdir yang kecil-kecil dalam bidang pekerjaan misalnya? Biasanya menjadi tukang cangkul karena kuliah, jadi guru, jadi mahasiswa atau dosen. Kebetulan kuliahnya itu selesai pula, tidak sakit-sakitan sama kuliah. Itu berusaha mengubahnya, itu pun atas izin Allah. Nah, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dinyatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaanmu, maksudnya yang berkaitan dengan pekerjaanmu,
tidak akan dirubah oleh Allah kalau kamu tak berusaha untuk mengubahnya. Berusaha kita untuk mengubahnya, maka Allah akan membantu kita mengubah ke arah yang lebih baik. Jangan asal berubah saja. So berubah ke arah yang jelek, ya berubah juga namanya. Tuhan tidak akan merubah keadaanmu kecuali kamu lebih dahulu berusaha mengubahnya. Nah, jangan asal berubah saja. Berubah dari yang jelek dari yang baik kepada yang jelek bisa saja. Biasanya menjadi guru lalu menjadi anggota DPR, dari anggota DPR lalu menjadi koruptor misalnya. Bisa saja. Tapi itu perubahan ke arah yang jelek. Kita perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadilah lebih baik. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, jelas. Jadi ada perubahan. Nah, jadi manusia terjerat di dalam takdir tidak akan bisa diubah. Nah, kalau orang-orang ateis tidak percaya juga dengan Tuhan, melawan kepada Tuhan, tidak rela terjerat dalam kehidupan tata atur di bumi dan tata jerat manusia harus makan. Cobalah tidak makan. Karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan manusia itu harus makan. Nah, cobalah tidak makan kalau nggak mati nanti. Itu melawan sunatullah namanya, melawan hukum alam. Tidak bisa dilawan. Hukum alam itu dimanfaatkan saja. Jangan melawan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi jeratan takdir itu diterima dengan baik. Bagaimana menjalani dengan sebaik-baiknya. Lalu ditakdirkan manusia harus makan, harus pakaian, dan harus bersuami istri, berkeluarga. Tidak boleh tidak berkeluarga. Jadi seperti di Amerika ada satu agama tidak mau dia berkeluarga. Lalu diam-diam setelah orang berangkat dari rumah ibadah itu, dia melakukan penyaluran inspirasinya secara tidak wajar. Bisa terhadap dia sesama pimpinan agama, bisa terhadap orang luar. Kenapa? Karena dia menentang jeratan takdir yang bagus yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahwa manusia itu harus kawin, harus menikah. Hawa nafsu itu harus disalurkan dengan jalan yang halal, jangan disalurkan kepada yang haram. Nah, itu jeratan takdir. Jadi buktinya adanya Tuhan, ada yang mengatur alam ini, ada yang menjerat alam ini dalam artian jeratan yang positif, ada yang menjeratnya dan ada yang mengaturnya. Sekarang bagaimana jeratan itu menjadi positif bagi kita, aturannya itu tidak memberatkan, tapi sesuai dengan kodrat alami, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bukti adanya Tuhan, adanya aturan-aturan untuk bumi ini, ada aturan-aturan untuk manusia, dan ada pula aturan batasan umur manusia, kapan dia hidup, kapan mati, kapan meninggal, dan di daerah mana dia meninggal, menjadi warga negara apa dia. Itu sudah ada takdir dan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang ateis yang meragukan keberadaan Tuhan, itu di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dinyatakan, dalam bahasa Indonesianya saja, siapa yang tidak beriman kepadaku, kata Tuhan, dan tidak rela dengan jeratan-jeratan takdir yang kuberikan itu, carilah bumi lain selain dari bumiku yang tidak menjerat kalian, membuat kalian jadi lepas. Mungkin tidak ada gravitasi di situ, tidak harus minum, tidak akan kebanjiran di tempat itu. Carilah bumi lain yang kalian tidak akan kebanjiran, tidak ada gempa, tidak ada angin puting beliung di bumi itu. Carilah. Jadi jika seandainya kalian tidak mau bertuhan kepadaku, kata Allah, carilah bumi lain selain dari bumiku, cari langit lain selain dari langitku, dan carilah Tuhan lain selain dari aku. Dalam bahasa Arabnya, man lam
yarda biqadai, siapa yang tidak rela dengan jeratan aturan-aturan yang kubuat, mal lam yarda biqadai, siapa yang tidak rela dengan hukum-hukum jeratan yang aku buat, fakhruj min tahtis samai, keluarlah dari kolong langitku ini. Fakhruj min tahtis samai, keluarlah dari bawah kolong langitku ini. Watlub rabban siwahi, carilah Tuhan lain selain dari aku. Begitu kata Tuhan. Apa bisa kita keluar dari kolongan langit ini, cari kolongan langit yang lain, keluar dari bumi kita ini, buatlah bumi yang lain. Dan carilah Tuhan lain. Fatlub rabban siwahi, carilah Tuhan yang lain selain dari aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kita harus melakukan ma'rifatullah, mengenal Allah, atau mengetahui persyaratan-persyaratan untuk menjadi Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Nah, jadi bagi orang yang ilmiah, dia akan coba mempelajari secara mendalam dengan kesadarannya untuk mencari tentang kebesaran Tuhan. Walaupun tidak mampu melihat Tuhan dengan panca indera, tapi mampu berpikir dengan akal yang sehat, mampu untuk melihat gejala-gejala alam yang menunjukkan adanya Sang Pencipta alam. Sebagaimana kita melihat asap, banyak asap di mana-mana, itu suatu petunjuk adanya api yang menyebabkan ada asap. Nah, seperti itulah alam semesta bumi ini. Kelihatan langit, bumi, bintang itu adalah merupakan asap, menunjukkan ada api. Itu maksudnya adanya ciptaan Allah, menunjukkan adanya Allah. Adanya Allah yang Maha Pencipta, yang sangat indah, jamil. Innallaha jamilun, Allah itu sangat indah, wa yuhibbul jamal, dan sangat mencintai keindahan. Innallaha tayyibun, sungguhnya Allah itu baik dan juga mencintai akan kebaikan pula. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa berkali-kali video tentang keberadaan Tuhan ini saya ulang-ulang? Nah, itu tak lain dan tidak bukan adalah karena kerapuhan mahasiswa sekarang, generasi muda sekarang. Kerapuhannya bukan dalam bidang sains, kerapuhannya dalam bidang akidah. Memang mereka tidak murtad terhadap agama lain, tetap agamanya Islam. Tapi kalau pendalaman akidah ini tidak mantap, mereka bukan pindah ke agama lain, tapi mereka menjadi ateis. Ateis itu artinya tidak, teis itu bertuhan. Mereka tidak bertuhan karena cita rasa ketuhanan itu tidak ada di dalam dirinya. Mereka hanya mengatakan kebetulan. Jadi Tuhan itu hanya kebetulan. Maksudnya alam ini tercipta hanya secara kebetulan saja, bukan diciptakan oleh Tuhan. Bumi ini ada ya sudah begini, kiamat tidak ada begini aja terus. Itulah kalau tidak ada tuntunan tuh, mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Nah, karena itulah, karena manusia sulit untuk menemukan jalan yang benar melalui pemikiran begitu lama, para filosof mencari beribu-ribu tahun, maka Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menurunkan nabi-nabi untuk memberikan tuntunan. Tapi untuk menjadi nabi ini yang diturunkan oleh Allah tidak pula sembarangan orang. Syaratnya menjadi nabi itu pertama dia harus siddiq, betul-betul jujur. Jadi dia tidak menyampaikan kebohongan. Siddiq sudah tuh amanah, artinya dia menyampaikan itu semuanya, tidak ada yang dia simpan-simpan. Apa yang dari Tuhan disampaikannya. Itu syaratnya jadi nabi. Amanah, bisa dipercaya, menyampaikan semua apa adanya.
Kemudian tabligh, mau menyampaikan kepada masyarakat, keluarganya, masyarakat seluruh dunia. Dia sampaikan. Dia Anda mendapatkan firman tidak dia sembunyikan sendiri, tidak dia pakai sendiri. Dia sampai kepada umatnya melalui dakwah. Itu namanya tabligh, menyampaikan apa adanya. Nah, kemudian yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Jadi Tuhan memilih orang yang akan menyampaikan ayat-ayat yang akan dicantumkan nanti di dalam kitabnya. Itu adalah harus orang cerdas. Kalau orangnya tidak cerdas, nanti orang tidak mau menerima, dan kemudian dia bisa salah sampai kalau dia tidak cerdas. Nah, itu semuanya terdapat pada diri nabi-nabi, seluruh nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya siddiq, jujur, orangnya amanah, menyampaikan apa adanya, orangnya tabligh, semuanya dia sampaikan, tidak dia sembunyikan. Kemudian orangnya fatonah, cerdas. Bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad SAW, kecerdasan Nabi Musa, Nabi Isa, mulai dari Nabi Adam lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itu nabi-nabi itu orang pilihan dari Allah dan cerdas semuanya. Nah, jadi kalau dia sudah menyampaikan, setelah itu, nah, kalau ada orang meragukan, nah, lihat hasilnya. Yang dia sampaikan itu seandainya jelek akan menimbulkan hasil yang jelek. Seandainya dia jujur akan menimbulkan hasil dari masyarakat yang jujur pula. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada persoalan bukti adanya Tuhan, yaitu adanya yang membuat aturan jeratan yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Jeratan itu namanya jeratan takdir. Sudah ditakdirkan di alam semesta ini bahwa bumi ini dikelilingi oleh rembulan. Rembulan mengelilingi bumi dalam waktu 1 kali putaran 29,5 hari. Itu namanya takdir di alam semesta. Dan bumi ini ditakdirkan pula mengelilingi matahari. 1 kali keliling 365 hari. Itulah takdirnya. Bumi tidak bisa mengelak. Harus laksanakan seperti itu, tepat waktunya. 1 detik pun tidak mungkir. Nah, begitu juga matahari dengan bintang-bintang yang lain mengelilingi ke galaksi. Itu sudah takdir dari Allah. Tidak bisa dia melepaskan diri. Dan untuk apa dilepaskan? Karena begitu indah, begitu hebat, dan begitu bermakna. Nah, kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjerat manusia dengan jeratan yang indah. Dijeratkan manusia harus makan. Yang tidak makan pasti mati. Ya terima saja. Makan pun dipilih pula harus yang halal. Yang halal pun dipilih saja. Kalau tidak baik, tidak bergizi, tidak usah. Nah, itulah manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi manusia yang berakal senantiasa dapat rumah, dapat makan. Yang tidak berakal pun dapat makan, dapat istri dan berketurunan. Seperti ulat di dalam batu, hidup juga dia, berketurunan juga dia, ada keturunannya, ada istrinya, ada pasangannya. Nah, sesuai dengan kedudukannya sebagai ulat batu. Nah, manusia juga sesuai dengan alamiahnya. Lakukanlah apa yang alami yang terdapat pada manusia sesuai dengan buku petunjuk dari pencipta manusia, yakni kitab suci. Nah, kalau dalam kitab suci orang Yahudi misalnya yang
diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ada 10 commandment, 10 firman Allah. Jangan ada ilah lain di sampingku, aku adalah Tuhan yang cemburu. Jangan kalian membuat patung yang menyerupai makhluk di bumi. Jangan kalian pakai sumpah palsu. Jangan berdusta, jangan mencuri, jangan zina, jangan membunuh. Hormati ayah ibumu supaya panjang umurmu. Jangan sumpah palsu. Muliakan satu hari dalam satu minggu, Sabat day. Dan jangan jatuh hati kepada istri tetanggamu. Jangan jatuh hati kepada istri saudaramu. Jangan menginginkan kendaraannya. Jangan menginginkan pembantunya. Menurut Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu panjang uraiannya. Ini bisa dikembangkan nanti di dalam tulisan atau dalam bentuk diskusi. Saya hanya memberikan yang pokok-pokoknya saja. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jalan dari Minas menuju ke Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kita sudah sampai Rindu Sempadan? Belum ya? Rindu Sempadan adalah suatu daerah perbatasan antara kota Pekanbaru dan Siak. Oh, ini. Wah. Oh, lewat. Belum lagi. Belum Rindu Sempadan. Ini pompa bensin Pak apa itu? Pak Rafiq ya. Rumah makan Pak Rafiq. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya saya tutup juga dengan membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlami wal bahri yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Seandainya seluruh lautan dijadikan tinta, seluruh pohon-pohon di dunia dijadikan pena untuk menuliskan kalimatullah, maka kekuasaan Allah niscaya tidak akan sanggup untuk menulisnya. Begitulah banyaknya, begitu ajaibnya, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.